Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza Kusuma Setiansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Matematika Dasar, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Herdia Junizar dengan NIM 24021100007 dan rekan Saya Davina Fatima Nur Siva dengan NIM 24021100002. Dan saya Nimas Nur Fitri Ana dengan NIM 24021110006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa komputasi matematika mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel menggunakan kolaborasi dari 3 alat komputasi yaitu Excel, MATLAB, dan juga GeoGebra. Nah, dalam materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel ini terdapat 3 subbab. Yang pertama ada pertidaksamaan kuadrat, yang kedua ada pertidaksamaan rasional, dan yang ketiga ada pertidaksamaan irasional. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Jadi pertidaksamaan kuadrat satu variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0 di mana A tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan materi pertidaksamaan kuadrat, kami memberikan satu contoh permasalahan, yaitu hitunglah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 9. Nah, untuk permasalahan ini kami akan menyelesaikannya menggunakan 3 alat komputasi. Untuk yang pertama, kami akan menyelesaikannya menggunakan alat komputasi MATLAB. Nah, untuk yang pertama, kita gunakan kode SIMS-X. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai ABC yang kita peroleh dari pertidaksamaan. Untuk A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 12. Selanjutnya, kita gunakan roots dengan X sama dengan roots, buka kurung siku ABC, tutup kurung. Selanjutnya, X1 sama dengan min X. Lalu X2 sama dengan max X. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita gunakan fprint, buka kurung, aksen daerah penyelesaian, titik 2, persen, titik 2 F, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan persen, titik 2 F, N aksen, koma X1, koma X2. Tutup. Jadi kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 1,5. Selanjutnya kami akan menyelesaikannya menggunakan GeoGebra. Untuk yang pertama, kita tuliskan pertidaksamaannya yaitu 2x kuadrat ditambah 5x
min 3 kurang dari sama dengan 9. Lalu kita ubah pertidaksamaannya menjadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Selanjutnya untuk mencari daerah penyelesaiannya kita menggunakan roots. Dalam kurung kita tuliskan pertidaksamaannya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Kita peroleh nilai A sama dengan min 4 dan nilai B-nya 1,5. Setelah kita selesaikan menggunakan 2 alat komputasi, kita akan validasi menggunakan 1 alat komputasi lagi, yaitu Excel. Kita sudah menuliskan untuk pertidaksamaannya, kita juga sudah menuliskan nilai ABC yang diperoleh dari pertidaksamaannya. Sebelum kita mencari X1 dan X2, terlebih dahulu kita cari nilai diskriminannya menggunakan rumus yang sudah tertera. Untuk penggunaan rumus ini kita sesuaikan dengan letak nilai ABC dalam sel. Selanjutnya kita cari nilai X1. Jangan lupa kita tambahkan sama dengan di depannya. Selanjutnya nilai X2. Nah, jadi nilai X1-nya sama dengan 1,5 dan nilai X2-nya yaitu min 4. Nah, setelah kita validasi menggunakan Excel, kita juga validasi kembali menggunakan perhitungan manual. Dengan soal 2x kuadrat plus 5x min 3 kurang dari sama dengan 9. Dari dua ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikurangi dengan 9, yaitu akan menjadi 2x kuadrat plus 5x min 3 min 9 kurang dari sama dengan 0. Kemudian akan menjadi 2x kuadrat plus 5x min 12 kurang dari sama dengan 0. Dari pertidaksamaan 2x kuadrat plus 5x min 12, kita faktorkan akan menjadi x plus 4 dan 2x min 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian, kita mencari solusinya menggunakan x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama kita kurang dengan 4 akan menjadi x kurang dari sama dengan min 4. Atau 2x min 3 kurang dari sama dengan 0 akan menjadi 2x kurang dari sama dengan 3 dari kedua ruas ditambah dengan 3. Dan x kurang dari sama dengan 3/2 itu dari 3 dibagi dengan 2 atau sama dengan 1,5. Dan dengan garis bilangannya yaitu mulai dari min 4 sampai dengan 1,5. Dengan grafik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa x lebih besar dan sama dengan min 4 dan kurang dari sama dengan 1,5. Langsung kedua. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua, yaitu pertidaksamaan rasional satu variabel. Jadi, pertidaksamaan rasional satu variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel, yaitu fx per gx kurang dari 0, atau fx per gx lebih dari 0, atau fx per gx kurang dari sama dengan 0, atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan pertidaksamaan rasional satu variabel, kita berikan satu contoh permasalahan, yaitu suatu cairan obat disuntikkan ke dalam aliran darah dengan konsentrasi obat C sama dengan 0,15 T per T kuadrat ditambah 2. Kapankah konsentrasi obat tersebut lebih besar dari atau sama dengan 0,03 mg per mililiter?
Nah, sama seperti sebelumnya, permasalahan ini akan kami selesaikan menggunakan 3 alat komputasi, yaitu yang pertama, kita akan menyelesaikannya menggunakan MATLAB. Untuk yang pertama, kita gunakan kode SIMST. Selanjutnya, kita masukkan nilai E sama dengan dalam kurung 0,15 T dibagi dalam kurung T kuadrat plus 2. Dikurangi 0,03. Setelah itu, untuk menyederhanakan E, kita gunakan kode simplify. Simplify E. Setelah itu, kita gunakan kode buka kurung siku N, D, tutup kurung, sama dengan numden dalam kurung ANS, di mana N adalah pembilang dan D adalah penyebut. Selanjutnya, kita gunakan kode expand buka kurung N per min 3. Ini adalah bentuk penyederhanaan pembilang dibagi dengan min 3. Setelah itu kita misalkan T sama dengan T kuadrat dikurangi 5T ditambah 2. Setelah itu, untuk mencari penyelesaian dari T, kita gunakan kode solve. Dalam kurung, T sama dengan 0, T. Setelah itu, untuk mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal, kita gunakan kode VPA dalam kurung ANS, 5. Setelah itu kita masukkan nilai dari T1, yaitu sama dengan 0,43845 titik koma. Selanjutnya kita masukkan nilai T2, yaitu 4,5616 titik koma. Setelah itu untuk mencari hasil akhirnya, kita gunakan solusi sama dengan T1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan T2. Kita peroleh penyelesaiannya yaitu 8.769 per 20.000 dan T-nya lebih besar dari kurang dari 2.851 per 625. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya menggunakan GeoGebra. Nah, kita masukkan C, T dalam kurung T sama dengan 0,15 per T kuadrat plus 2. Kita masukkan F banding Y sama dengan 0,03. Setelah itu, kita gunakan root dalam kurung T kuadrat min 5T
ditambah 2. Itu kita gunakan I1 sama dengan solve dalam kurung T kuadrat dikurangi 5T plus 2. I2 sama dengan solve buka kurung T kuadrat min 5T plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ini adalah untuk penyelesaiannya. Nah, setelah kita selesaikan menggunakan MATLAB dan juga GeoGebra, kita akan validasi menggunakan satu alat komputasi lagi, yaitu Excel. Nah, di sini kita sudah menuliskan untuk rumus-rumusnya. Untuk yang pertama, kita cari T kuadrat plus 2 menggunakan rumus yang sudah tertera. Penggunaan rumus ini juga kita sesuaikan sesuai dengan penempatannya di sel. Lalu untuk mempersingkat, kita bisa langsung tarik ke bawah untuk mencari hasilnya. Kita gunakan cara yang sama. Kita cari C, T, menggunakan rumus tersebut. Kita sesuaikan juga dengan penempatan di selnya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah untuk mempersingkat. Cara yang sama juga untuk mencari keefektifannya. Lalu kita tarik ke bawah. Efektif penyelesaiannya yaitu mulai dari 0,4385 sampai dengan 4,5615. Setelah kita validasi menggunakan Excel, kita juga akan validasi kembali menggunakan perhitungan manual. Dari soal dapat kita tulis yaitu 0,15T per T kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 0,03. Kemudian dari kedua ruas kita kurangi dengan 0,03, yaitu akan menjadi 0,15T per T kuadrat plus 2 kurang 0,03 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi T kuadrat plus 2, yaitu akan menjadi 0,15T min 0 buka kurung 0,03 T kuadrat plus 0,06 lebih dari sama dengan 0, itu dapat kita sederhanakan menjadi 0,15T min 0,03 T kuadrat min 0,06 per T kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita rubah bentuknya agar T kuadrat di depan, yaitu menjadi min 0,03 T kuadrat plus 0,15T min 0,06 per T kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 0. Karena penyebutnya positif, maka kita hanya fokus pada pembilangnya saja, yaitu min 0,03 T kuadrat plus 0,15T min 0,06 lebih dari sama dengan 0. Semuanya kita bagi dengan min 0,03, yaitu akan menjadi T kuadrat min 5T plus 2 lebih dari sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, kita sederhanakan menggunakan rumus ABC, yaitu T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali AC per 2 kali A, yaitu akan menjadi dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan min 5, C sama dengan 2, yaitu akan menjadi T sama dengan min
kali dengan B min 5 plus minus akar dari min 5 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. Yaitu akan menjadi 5 plus minus akar 25 dikurangi 8 per 2, yaitu menjadi 5 plus minus akar 17 per 2, di mana T sama dengan 5 plus akar 17 per 2, atau T sama dengan 5 min akar 17 per 2. Dari persamaan tersebut akan dibentuk menjadi garis bilangan, yaitu mulai dari 5 min akar 17 per 2 sampai dengan 5 plus akar 17 per 2. Dengan melihat garis bilangan tersebut akan menjadikan persamaan yaitu T kurang dari sama dengan 5 min akar 17 per 2 dan T kurang dari sama dengan 5 plus akar 17 per 2. Selanjutnya, untuk subbab yang ketiga yaitu pertidaksamaan irasional satu variabel. Jadi, pertidaksamaan irasional satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akar. Untuk bentuk umumnya dari pertidaksamaan irasional satu variabel yaitu akar fx kurang dari sama dengan akar gx atau akar fx lebih dari sama dengan akar gx atau akar fx kurang dari akar gx atau akar fx lebih dari akar gx. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan pertidaksamaan irasional satu variabel, kita sediakan satu contoh permasalahan, yaitu hitunglah penyelesaian dari pertidaksamaan akar X plus 2 kurang dari 4. Seperti biasa, kita akan selesaikan menggunakan 3 alat komputasi. Yang pertama, kita akan gunakan MATLAB. Pertama, kita gunakan kode SIMS-X. Setelah itu, kita masukkan sol sama dengan solve, buka kurung, SQRT, buka kurung, X plus 2, tutup kurung, kurang dari 4, koma X, tutup kurung. Nah, karena hasilnya 0, kita cari kembali menggunakan sol sama dengan min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 14. Jadi daerah penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari 14. Setelah itu kita akan menyelesaikannya menggunakan GeoGebra. Pertama kita masukkan pertidaksamaannya dulu, yaitu SQRT A sama dengan SQRT X plus 2 kurang dari 4. Kurang dari 4. Selanjutnya, buka kurung, SQRT X plus 2 kuadrat kurang dari 4. C sama dengan X plus 2 kurang dari 16. Oh, ya. Selanjutnya, X kurang dari 16 min 2 lalu X plus 2 lebih dari sama dengan 0 lalu X lebih dari min 2.
Jadi daerah penyelesaiannya mulai dari ini sampai dengan ini. Dari min 2 sampai dengan 14. Menyelesaikannya menggunakan dua alat komputasi, kita akan memvalidasi menggunakan satu alat komputasi lagi, yaitu Excel. Di sini kita sudah menuliskan untuk X-nya, dan untuk mencari penyelesaiannya, kita gunakan rumus yang sudah tertera. Lalu kita tarik ke bawah. Jadi, untuk penyelesaiannya yaitu min 2 sampai dengan 14. Untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari 14. Setelah kita validasi menggunakan Excel, kita akan memvalidasi kembali menggunakan perhitungan manual. Dalam perhitungan manual, dari soal kita ketahui akar X plus 2 kurang dari 4. Kita kuadratkan dari kedua ruas, yaitu dalam kurung akar X plus 2 kuadrat kurang dari 4 kuadrat, yaitu akan menjadi X plus 2 kurang dari 16. Dari kedua ruas, kita kurang dengan 2, itu akan menjadi X kurang dari 16 min 2, yaitu X kurang dari 14. Dari pertidaksamaan irasional, terdapat syarat yaitu dengan syarat akar lebih dari sama dengan 0, yaitu X plus 2 lebih dari sama dengan 0, dan X lebih dari sama dengan min 2 dari kedua ruas kita kurang dengan 2. Setelah itu kita gambar garis bilangannya, yaitu mulai dari min 2 sampai dengan 14. Dan dari garis bilangan tersebut, kita akan menemukan hasil pertidaksamaannya, yaitu X lebih besar sama dengan min 2 dan kurang dari 14. Setelah kita menggunakan ketiga alat komputasi, kita selesaikan menggunakan dua alat komputasi dan satu alat komputasi kita gunakan sebagai validasi, lalu ditambah dengan perhitungan manual. Dari ketiga subbab, kita menghasilkan daerah penyelesaian yang sama. Nah, dan setelah kita menganalisis dari subbab ini, dari bab ini, kita menyimpulkan bahwa dari masing-masing alat komputasi memiliki keterbatasan. Untuk yang pertama, yaitu GeoGebra. Kelebihan dari GeoGebra yaitu memvisualisasikan peran penting syarat domain dan batas-batasnya. Untuk yang kedua, memberikan verifikasi visual dengan yang secara geometris mengkonfirmasi bahwa daerah penyelesaian terletak tepat di antara titik-titik akar yang telah dihitung. Untuk keterbatasan dari GeoGebra yaitu tidak memiliki kekuatan komputasi simbolik yang besar. Lalu yang kedua, tidak dirancang untuk melakukan perhitungan analitis atau penyederhanaan aljabar yang rumit secara mendalam. Lalu untuk dampak dalam pembelajaran, penggunaan GeoGebra bisa menjembatani kesenjangan antara perhitungan abstrak dan pemahaman geometris. Lalu yang kedua, mengurangi fokus pada proses analitis. Lalu yang ketiga, menurunkan keterampilan perhitungan manual. Selanjutnya, pada alat komputasi MATLAB, untuk kelebihannya yaitu unggul dalam komputasi simbolik. Lalu yang kedua, bisa memverifikasi solusi secara komputasi yang memperkuat keterampilan analitis. Lalu yang ketiga, efisien untuk mencari akar-akar pertidaksamaan kuadrat menggunakan fungsi. Lalu MATLAB ini juga memiliki keterbatasan. Untuk yang pertama, yaitu kurang optimal dalam memvisualisasi grafis dinamis. Lalu yang kedua, kesulitan teknis mengimplementasikan dan mengintegrasikan syarat batas domain ke dalam kodenya. Lalu, dampak dalam pembelajaran penggunaan MATLAB ini
Yang pertama, melatih keterampilan teknis untuk memodelkan dan memecahkan pertidaksamaan. Lalu yang kedua, menghambat penguasaan metode penyelesaian tradisional. Lalu yang ketiga, mengurangi fokus dalam analisis logis dan pemahaman konseptual mendalam. Untuk alat komputasi yang ketiga yaitu Excel, kelebihannya yang pertama, alat ideal untuk perbandingan data. Yang kedua, memungkinkan replikasi teknik perhitungan analitis. Lalu yang ketiga, memberikan bukti numerik yang kuat dengan menguji setiap nilai X-nya. Lalu untuk keterbatasannya, yang pertama tidak memiliki kemampuan simbolik atau visualisasi dinamis. Yang kedua, membutuhkan logika manual untuk domain. Yang ketiga, terbatas pada verifikasi numerik diskrit. Untuk dampak penggunaan Excel dalam pembelajaran, yang pertama, menghambat pemahaman konseptual geometris. Yang kedua, kesulitan menghubungkan hasil angka diskrit dengan himpunan penyelesaian akhir. Selain itu, kita juga melakukan perbandingan dalam kelebihan dan kelemahan alat komputasi ini. Untuk visualisasi data, MATLAB terbatas, lalu untuk GeoGebra sangat unggul, sedangkan Excel lemah atau tidak memadai. Lalu untuk logika numerik, MATLAB terbatas, GeoGebra lemah, dan Excel sangat unggul. Lalu pada analitis, MATLAB sangat unggul, GeoGebra lemah, dan Excel terbatas. Selanjutnya untuk kolaborasi online, MATLAB lemah, GeoGebra terbatas, lalu Excel terbatas. Dalam hal verifikasi data, MATLAB terbatas, GeoGebra lemah, dan Excel sangat unggul. Dan untuk yang terakhir, dalam komputasi besar, MATLAB sangat unggul, GeoGebra lemah, dan Excel lemah. Sekian materi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan? Latifah. Baik, terima kasih. Menurut saya, pada simulasi yang dilakukan oleh kelompok 3 ini sudah cukup baik. Pada kolaborasi GeoGebra, MATLAB, dan Excel itu menghasilkan solusi pertidaksamaan yang cukup konsisten. Namun, dominasi komputasi otomatis pada MATLAB, khususnya pada fungsi solve dan roots, membuat proses penalaran matematis khususnya dalam penentuan domain dan interval solusi itu kurang terlihat. Oleh karena itu, perlu ditambahkan analisis manual secara singkat sebelum verifikasi komputasi, terutama pada pertidaksamaan rasional dan irasional. Pendekatan yang diawali analisis konsep, lalu dilanjutkan visualisasi GeoGebra, verifikasi MATLAB, dan konfirmasi Excel dinilai lebih seimbang dan bermakna dibandingkan penggunaan satu platform saja, sehingga pendekatan kolaboratif ini menjadi lebih kuat. Namun perlu ada keseimbangan antara proses analitis dan hasil komputasi agar pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Sekian. Baik, Latifah, terima kasih untuk tanggapannya, untuk saran yang diberikan kepada kami. Mungkin yang lain ada yang ingin memberi tanggapan? Angkat tangannya. Silakan untuk Elza. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas waktu yang telah diberikan. Izin menyampaikan tanggapan. Laporan simulasi yang disusun oleh kelompok 3 sudah sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel melalui kolaborasi ketiga platform komputasi. Kelompok ini menunjukkan alur pengerjaan yang sistematis, mulai dari manipulasi aljabar simbolik di MATLAB hingga validasi di Excel. Namun, terdapat catatan kritis mengenai ketelitian dalam langkah penyederhanaan persamaan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pertidaksamaan sebelumnya itu adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 9. Itu disederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0.
di mana koefisien itu yang sebelumnya 2 tiba-tiba berubah menjadi 1. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kebingungan dalam memahami proses aljabar, sedangkan langkah pada MATLAB tetap menggunakan koefisien A sama dengan 2. Kesalahan ini perlu diperbaiki agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca yang mencoba mengikuti alur penyelesaiannya sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih sistematis dan sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih Elza atas sarannya. Mungkin dari yang lain ingin memberi tanggapan. Silahkan untuk Nastiti. Terima kasih atas kesempatannya telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan. Untuk keseluruhan pekerjaan dari kelompok 3 sudah baik, tetapi ada sedikit catatan kritis, yaitu ada resiko menghambat keterampilan perhitungan manual atau ketergantungan komputasi. Selain itu, GeoGebra dinilai kurang simbolik dan MATLAB kurang visual. Ada sarannya adalah integrasikan penuh ketiga platform dalam satu sesi pembelajaran atau validasi silang. Fokuskan pembelajaran pada analisis logis atau domain titik kritis, bukan sekedar perhitungan. Keberhasilan proyek terletak pada fakta bahwa setiap alat secara logis mengatasi kelemahan alat yang lain, memberikan bukti dari 3 sudut pandang, geometris, simbolik, dan numerik. Terima kasih. Baik, terima kasih Nastiti atas saran yang diberikan. Mungkin yang lain ada yang ingin memberi tanggapan kembali. Baik, kalau tidak ada, untuk teman-teman yang sudah memberi tanggapan, terima kasih. Saran dari kalian semua akan kami jadikan bahan evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.